Did you know that one simple scan can represent a national regulation? Every time you pay for a coffee, buy groceries, or transfer money using a QR code, you're not just making a transaction, but you're also participating in a legally regulated financial system. That small black and white square, it's not just technology, it's CRIS, a standardized digital payment system officially regulated by Bank Indonesia as part of Indonesian Economic Legal Framework. Behind its simplicity, there are policies, regulations, and national financial strategies working in the background. But since we're going to discuss the implementation of this regulation in Indonesia, let's continue in Bahasa. Halo semuanya, kami dari kelompok 7, saya Abigail Graciela. Saya Adu Adawiyah Fatih. Saya Salwa Aulia. Dan Naila Putri Ginting. Pada video ini kami akan membahas bagaimana implementasi undang-undang dalam sektor ekonomi yang diterapkan melalui KRIS serta bagaimana dampaknya terhadap pelaku usaha dan masyarakat. So, how does this regulation actually work in real life? Dan kira-kira seberapa besar ya pengaruhnya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari? Let's dive into it. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan sistem pembayaran di masyarakat dari transaksi tunai menjadi non-tunai. Salah satu inovasi yang banyak digunakan saat ini adalah KRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia sebagai standar pembayaran digital berbasis kode QR untuk memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli. Melalui sistem KRIS, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara praktis, cepat, dan terintegrasi dengan berbagai penyedia jasa pembayaran. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI tentang penyedia jasa pembayaran atau PJP pasal 52 ayat 1, merchant yaitu penjual yang menggunakan KRIS untuk transaksi tidak boleh membebankan biaya admin transaksi ke konsumen. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan pemahaman di kalangan merchant mengenai mekanisme biaya administrasi pada transaksi KRIS, termasuk terkait kebijakan pembebanan biaya tambahan kepada konsumen. Padahal, telah terdapat aturan yang mengatur bahwa biaya administrasi transaksi KRIS merupakan tanggung jawab merchant dan tidak boleh dibebankan kepada pembeli. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang merata berpotensi menimbulkan kebingungan, ketidaksesuaian praktik di lapangan, serta dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kenyamanan konsumen dalam menggunakan pembayaran digital. Aturan ini diciptakan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan inklusi digital. Perlu diketahui bahwa KRIS diciptakan untuk mengubah ketergantungan uang tunai menuju sistem ekonomi digital yang lebih efisien. Apabila konsumen dikenakan biaya tambahan, masyarakat terutama kaum menengah dan prasejahtera masih sangat sensitif terhadap perselisih harga, sehingga aturan tersebut diciptakan untuk mencegah hambatan psikologis dalam penggunaan uang digital. Dalam konteks sosial, peraturan ini berfungsi sebagai standarisasi etika dan kepastian hukum dalam ekonomi digital. Aturan ini memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menciptakan hukum rimba di mana pihak yang lebih kuat atau pedagang bisa secara sewenang-wenang menentukan beban biaya kepada pihak yang lebih lemah atau konsumen. Dengan adanya regulasi yang jelas, tercipta keadilan dalam transaksi karena baik penjual dan konsumen berkegiatan atas aturan yang sama dan terlindungi. Hal ini memperkuat rasa saling percaya yang menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Observasi kami dilakukan dengan mengunjungi sejumlah toko di salah satu Jalan Ambarawa pada hari Sabtu 14 Februari 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Metode pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap praktik transaksi, pemahaman dan penerapan peraturan penggunaan KRIS, wawancara singkat dengan pemilik atau penjaga toko, dan dokumentasi serta pencatatan temuan di lapangan. Kami mengambil beberapa gerai, yaitu Toserba atau warung, UMKM makanan, dan UMKM minuman yang nantinya dapat menjadi sampel. Dari 6 gerai yang kami kunjungi, 4 diantaranya bersedia untuk diwawancara dan didokumentasi. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan di
beberapa gerai, yaitu 6 gerai, ditemukan bahwa tingkat pemahaman penjual terhadap peraturan larangan pengenaan biaya admin kepada konsumen masih beragam. Pada beberapa gerai, penjual mengaku belum memahami secara detail aturan tersebut. Ada yang hanya mengetahui dari sesama pedagang, bahkan ada yang kurang mengikuti karena pengelolaan kris dilakukan oleh anggota keluarga. Namun demikian, meskipun tidak sepenuhnya memahami regulasi secara resmi, sebagian besar tetap tidak mengenakan biaya admin kepada pembeli demi menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Beberapa pula ada yang menolak untuk diwawancara, seperti beberapa kedai yang kami kunjungi. Di sisi lain, terdapat penjual yang sudah pernah mendengar kebijakan tersebut, baik dari bank maupun dari informasi awal saat pembuatan kris. Mereka menyadari bahwa biaya admin tidak seharusnya dibebankan kepada konsumen dan menganggap praktik tersebut kurang etis jika tetap dilakukan. Sebagian penjual juga memahami bahwa biaya admin bisa berbeda tergantung penyediaan layanan, namun umumnya biaya tersebut ditanggung oleh pihak merchant, bukan konsumen. Para penjual juga menilai bahwa penggunaan kris sangat membantu atau menguntungkan bagi penjual, karena ada beberapa yang menyebutkan bahwa untuk menarikan uang atau akumulasi uang itu sangat gampang, sangat mudah dilakukan. Namun kembali lagi, penggunaan kris atau pembuatan kris ini tuh sangat bergantung kepada bank apa yang kita gunakan. Dari sini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kris dinilai membantu mempermudahkan proses transaksi, mempercepat pembayaran, mengurangi kebutuhan uang kembalian, serta meningkatkan kepraktisan dan keamanan dalam sistem pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi sistem pembayaran digital melalui kris telah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, baik terserba maupun warung, UMKM makanan, dan minuman. Meskipun demikian, ditemukan bahwa tingkat pemahaman merchant terhadap regulasi secara rinci masih beragam. Sebagian merchant belum mengetahui secara detail dasar hukum larangan pembebanan biaya admin kepada konsumen dan hanya memperoleh informasi dari sesama pedagang atau saat awal pendaftaran kris. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi terkait regulasi dan mekanisme biaya administrasi kris masih perlu ditingkatkan agar pemahaman merchant lebih merata dan tidak hanya bersifat informal. Secara keseluruhan, implementasi kris di lokasi observasi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, serta memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha. Namun, peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur kewajiban merchant tetap diperlukan guna memastikan kepatuhan dan konsisten dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Jika peraturan ini terus diabaikan, selain merchant akan dikenai sanksi, secara sosial akan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat mengenai sistem pembayaran digital, dan akan dianggap hal ini hanya menguntungkan bagi pihak penyedia layanan serta pedagang saja, sementara konsumen akan merasa dieksploitasi.